Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap sehat selalu dan juga terus semangat belajar dari rumah. Nah, Bapak ingin tahu apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Nah, sebelum belajar, ikuti Bapak ya. Saya siap, terus siap, walau belajar dari rumah. Oke, bisa? Oke, saya siap, terus siap, walau belajar dari rumah. Oke, jadi kalian sudah siap belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran SPDP, IPA, dan juga Bahasa Indonesia. Mari belajar. Siti dan teman-temannya sedang mempelajari lagu baru. Lagu tersebut berjudul tentang air terjun, ciptaan Atai Mahmud. Bagaimana lagu tersebut? Mari kita dengarkan bersama-sama. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang terlepas. Air terjun di lembah mengalir terus. Lagu yang telah kita pelajari bercerita tentang air. Air sangat bermanfaat untuk kehidupan makhluk hidup di bumi. Nah, siapa yang tahu apa manfaat air untuk kehidupan kita sehari-hari? Ya, betul, minum, terus mandi, ya betul, terus menyiram tanaman, ya betul, dan lain sebagainya. Jadi manfaat air itu sangat banyak untuk kehidupan kita sehari-hari, baik untuk manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Apakah kalian tahu bahwa air yang ada di bumi kita itu akan tetap tersedia? Itu kenapa ya? Nah, jadi air yang ada di bumi itu tersedia karena air mengalami sirkulasi atau perputaran. Nah, ini akan berkaitan dengan hal yang akan kita pelajari, yaitu mengenai siklus air. Siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Itulah yang menyebabkan air yang ada di bumi itu tetap tersedia. Lalu bagaimana proses siklus air tersebut? Mari kita simak video berikut. Air di laut, di sungai, dan di danau menguap akibat panas sinar matahari. Proses penguapan ini disebut juga evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Proses ini disebut juga transpirasi. Kemudian, uap air dari permukaan bumi naik ke udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air. Proses ini disebut juga dengan presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air inilah yang kemudian akan membentuk awan. Proses ini disebut juga dengan kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air ini akan turun ke bumi menjadi hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'ah. Air hujan akan turun ke darat atau perairan. Jika turun ke darat akan meresap menjadi air tanah. Namun apabila turun ke perairan akan menambah volume jumlah air tersebut. Setelah kalian simak video tadi, Bapak ada tugas untuk kalian. Jadi tugas ini bersifat individu. Kalian menggambar siklus air beserta penjelasannya. Kemudian kalian presentasikan dalam bentuk video.
Jika sudah selesai, video tersebut bisa kalian kumpulkan melalui WhatsApp. Selamat mengerjakan dan terus semangat! Air sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup di bumi. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup akan air. Bacalah cerita pada halaman 11 sampai dengan 13 yang bercerita tentang air. Kisah semut dan beruang. Pada suatu hari, Beri si beruang melihat ke dalam mata air. Beri mengeluh, sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja. Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air. Beri lalu menundukkan kepala, melihat ke tanah dengan teliti. Ia melihat seekor semut hitam berjalan membawa guci mungil di pundak. "Berhenti semut," teriaknya. "Aku tak akan membiarkanmu mengambil air di sumber airku lagi. Kamu sudah terlalu banyak mengambil air. Berhenti atau kucakar kau," ancam Beri beruang. Semut hitam kecil itu tidak memperhatikan teriakan Beri. Ia merangkak ke bawah beberapa helai daun kering. Ia terus berjalan menuju sumber mata air. Beri mencakar dan mengendus daun-daun sambil berteriak, "Tak ada gunanya sembunyi, aku bisa menemukanmu." Semut hitam berteriak dari arah belakang Beri. "Kenapa kamu pelit sekali? Bayi-bayi semut di lembah semut sangat kehausan. Air di mata air ini kan masih banyak sekali, bahkan masih cukup untuk 1000 rusa." "Dengarkan kataku," geram Beri sambil membalik tubuhnya. "Aku tak akan memberikanmu air lagi. Semua semut dilarang mengambil air di sini lagi." Semut hitam terdiam sebentar. Lalu katanya, "Apa boleh buat? Kalau kau sudah memutuskan begitu, tapi aku akan tetap mengambil air untuk bayi-bayi semut di lembah." Beri beruang sangat marah, namun semut hitam sudah menghilang lagi ke bawah daun-daun kering. Beri mencarinya, tetapi ia tidak melihat apa-apa di rumput. Akhirnya, ia kembali dengan jengkel ke sarangnya di dekat pohon oak. Semut-semut yang haus menunggu di lembah semut. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka berbaris menuju mata air. Salah satu semut melihat guci air milik semut hitam yang terletak di jalan. Pasti semut hitam mendapat masalah. Lihatlah, ini gucinya. Tapi dia tidak tampak. Mereka memungut guci itu dan terus berjalan. Saat itu, seekor kelinci mengintip dari balik semak. Kelinci itu mengangkat telinganya dan berbisik, "Jangan pergi ke mata air itu. Pulanglah, kalian dalam bahaya." Beri sedang marah. Ia bilang air di mata airnya berkurang. Ia akan mencakar semut-semut yang berani mengambil air dari mata airnya. Akan tetapi semut-semut itu tidak takut. "Mana beruang itu sekarang?" tanya mereka. "Ia sedang di rumahnya beristirahat," jawab kelinci. Semut-semut itu berbaris seperti tali sepatu di rumput. Mereka melihat seekor tupai duduk di pohon dan bertanya, "Apakah kami sedang berjalan ke tempat arah sarang beruang?" Iya, ini emang jalan ke arah sarangnya," jawab tupai. "Tapi sebaiknya kalian balik ke rumah." Beri beruang dari tadi teriak terus. Katanya kalau kalian mengambil air dari mata airnya, ia akan mencakar kalian. Akan tetapi semut-semut itu tak mau kembali. Mereka terus berbaris seperti tali sepatu di tanah. Hari hampir malam. Ketika mereka tiba di depan pohon oak tua, mereka melihat sekeliling dan menemukan sebuah retakan di tanah. Mereka masuk ke dalamnya dan mulai menggali sebuah lubang. "Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menggali?" tanya tikus tanah yang merasa terganggu dari tidurnya. "Kami ingin menangkap Beri beruang. Kami sedang membuat jebakan untuknya," kata para semut. "Bahaya sekali," seru tikus tanah. "Dia pasti sudah menangkap semut hitam saudara kami. Ia juga berniat mencakar kami, hanya karena kami mengambil air dari mata air," kata semut-semut.
Aku akan menolong kalian menggali di bawah sarangnya. Aku pernah hampir tertangkap dia dahulu. Seharian itu, para semut dan tikus tanah menggali lubang di bawah sarang beri. Mereka terus menggali selama 10 hari. Beri beruang sama sekali tidak curiga. Suatu malam di hari ke-10, beri beruang kembali ke sarangnya dengan hati gembira. Ia berhenti di depan rumahnya di bawah pohon oak dan berkata kepada dirinya, "Aku sudah makan dan meminum sampai kenyang. Satu-satunya yang bikin aku jengkel adalah semut-semut itu. Mereka masih berani mengambil air dari mata airku. Besok akan aku hancurkan lembah semut itu. Akan kucakar mereka dengan cakarku seperti ini." Beri beruang mulai mencakar ke segala arah. Ia menghentakkan kakinya ke sarang lantai dan bruk! Lantai sarangnya jebol. Beri beruang jatuh ke lubang di bawah sarangnya. Lubang itulah yang telah digali para semut dan tikus tanah. Beri beruang harus terus tinggal di lubang itu, kecuali ada penjaga hutan yang menemukannya. Semut-semut itu akhirnya hidup damai di lembah semut. Saat itu semut hitam, saudara mereka juga sudah kembali ke rumah. Ternyata ia hanya terpeleset di jalan. Jadi tidak ada yang merusak kebahagiaan mereka sekarang. Para semut dengan bebas pergi mencari makanan dan minum di hutan. Selesai. Tersebut anak-anak menarik bukan? Setelah kalian membaca cerita tersebut, kalian menceritakan kembali menggunakan bahasa kalian sendiri dengan menggunakan kosakata baku, bahasa yang baik dan benar. Kemudian kalian tulis pada kolom berikut ini. Nah, untuk tugas kali ini dikumpulkan pada hari Rabu sebagai pekerjaan rumah. Jadi hari ini kalian hanya ditugaskan untuk menggambar mengenai siklus air beserta penjelasannya. Kemudian jika sudah selesai kalian kirim ke WA. Kalian paham? Jika sudah paham, Bapak cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan semangat terus belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.